Hei, jalan. Berhenti. Yurko Chop Suey. Baroninnya kau. Tidak takut aku lebih baik dari ayahmu? Ingin melihat orang lama. Kamu perlu tahu apa yang sudah kamu lakukan dulu. Bagaimana kakak kedua tidak berusaha keras di danau selama bertahun-tahun? Aku tahu segalanya. Berbuat baiklah pada dirimu sendiri. Bagaimana kabar dokter? Sudah lama sekali. Kenapa tidak keluar? Tidak apa-apa, mari kita tunggu. Ini semua salahku. Jika kamu lebih peduli padanya di hari-hari biasa, dia tidak akan seperti ini. Jangan menyalahkanmu. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Ribuan kesalahan adalah kesalahan klan bayangan. Obat ini juga sudah habis. Kenapa belum ada reaksi darinya? Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Saat ini, kita hanya bisa melihat nasib Nyonya. Jika kamu bisa bangun dan berbalik. Untuk bisa hidup. Jika tidak, Nionyasa. Nyonya side, jangan menanjas. Nyonya mobilmu belum mati. Hao Jian. Kamu dengarkan aku. Kamu harus membangunkanku hari ini. Kalau tidak, ketika anak-anakmu tumbuh besar, aku akan memberitahunya. Kamu dengan sukarela menikahi ayahnya sebagai nyonya sampingan. Setelah kamu melahirkannya, kamu lari dengan pria liar. Tidak menginginkannya. Hao Jia. Jika kamu tidak ada, tunggu sampai dia besar. Aku akan membiarkannya mengikuti anak kedua. Belajar yang buruk. Jika sampai usia, aku akan membiarkan anak kedua. Gunakan dia sebagai alat tawar. Cari saja seseorang untuk dinikahi. Sama seperti kamu dan aku. Bertemu orang tidak baik. Mengganggu hujan pahit seumur hidup. Jika dia menangis bersamaku, aku bilang padanya, kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruh ibumu tidak kepadamu? Siapa yang membiarkan ibumu menyerah dengan sukarela? Hao Jia. Kamu dengar itu? Kamu dengar itu? Tidak masalah jika kamu benar-benar mendengarnya. Kalimat itu. Lalu kamu pergi ke neraka. Tapi jika kamu benar-benar tidak ingin menyerah sedikit pun, sedikit pemikiran untuk anakmu, aku minta kamu buka mata dan bicara. Hao Jia. Kamu dengar itu? Kamu buka mata dan bicara satu kata. Hao Jia. Rumah yang baik. Nyonya. Tai. Zeng Ye.
Kenapa kamu hanya tahu trik ini? Kamu, apa yang kamu katakan? Apa dia baru saja bicara? Orang baik, apa yang baru kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kenapa kamu hanya seperti ini? Hebat. Nyonya Chen bangun. Nyonya Chen akhirnya bangun. Nyonya Chen. Bagaimana dokternya? Mohon tenang. Nyonya Chen bangun. Sekarang hidupnya aman. Hebat. Ayah mobil mewah untuk menyelamatkannya. Jadi bisakah kami masuk dan melihatnya? Aku dengar kalian sudah melakukan begitu banyak. Aku minta maaf padamu. Asalkan kamu bisa hidup. Tidak masalah seberapa banyak kami lakukan. Kamu tidak bahagia sebelumnya. Itu karena kamu sakit. Jaga tubuhmu dengan baik di masa depan. Hanya kamu yang paling berharga. Kamu tahu? Masalah apapun yang ditemui nanti, pastikan untuk memberitahu kami. Ya, kami semua di sini. Tapi dia selalu 1 lawan 1. Orang yang hidup akan memiliki harapan. Ketika orang mati, mereka tidak memiliki apa-apa. Jangan lakukan hal bodoh seperti itu lagi. Sudah subuh. Penonton. Pelan-pelan. Adikku sekarang baik-baik saja. Tapi tuan muda kedua tidak akan melepaskannya. Kita tidak bisa membiarkannya menghabiskan lebih banyak waktu di tempat itu. Dia sekarang bertekad untuk pergi. Kita harus merencanakan untuknya. Anak kedua ingin menyiksa Hao untuk menikah seumur hidup. Tidak mungkin menulis surat ketidakhadiran. Kuncinya ada pada Nyonya Chuan. Menurut aturan Zhu Chuan Zuo Xuan, bahkan jika anak kedua tidak mau, tapi selama kehendak Nyonya Chuan, keluarga Hao masih bisa keluar dari rumah. Aku hanya tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Bisa meyakinkan Nyonya Chuan. Aku memiliki hati yang tertarik. Apa yang ingin dilakukan orang? Harus melepaskan apa? Sebenarnya, beberapa orang di istana sudah membicarakan keluarga Hao sebagai bencana. Jika kamu khawatir tentang kelahiran, aku pikir Nyonya Chuan akan mempertimbangkan untuk mengusir keluarga Hao. Hanya saja dengan cara ini, reputasi keluarga Hao mungkin tidak baik. Jangan khawatir, sekarang dia tidak akan peduli dengan awan yang mengambang di kehidupan orang. Hanya hidup mereka sendiri yang paling penting. Ingin dibenarkan untuk pergi, tidak mudah. Tetapi juga nama bencana di belakang. Baru saja, ada begitu banyak orang yang memakzulkan yatim dan tidak menghukummu. Berani kamu menyebutkan ini kepada yatim di sini? Anak itu berani memohon kepada ayahnya untuk mengeluarkan hal baik dari rumah. Jika hal baik masih di rumah kakak kedua, dia akan mati. Ayah tidak ingin orang luar mengatakan, apakah hal baik itu yang dipaksa mati oleh kakak kedua? Damn. Kamu adalah Tuan Muda Xing Chuan. Untuk seorang wanita yang menerobos istana di malam hari. Seorang dokter yang melintasi panti asuhan untuk menemukan anak yatim. Ini adalah luka setengah hati yang terlupakan. Air yang begitu pecah.
Aku tidak bisa meninggalkan ayahku, Houshi. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya berusaha sekuat tenaga untuk membantu kakak keduanya memiliki anak. Kakak kedua memperlakukan ayahnya dengan buruk. Anak dan ketidakbersalahannya bisa dibuktikan oleh matahari dan bulan. Tolong ayah, Ming Qian. Sepertinya kamu tidak hanya tidak tahu salah, malah merasa seperti sedang merekrut kesetiaan. Jadi, apakah kamu ingin dihadiahi di pengadilan di depan menteri asing? Anakmu salah. Tapi ayah, nyawa dipertaruhkan. Bahkan jika itu sekali lagi, bahkan jika itu orang lain, anakmu tetap akan melakukan itu. Bagaimana seorang ayah menghukum anaknya? Anakmu mengakuinya. Tapi tolong jangan memohon pada orang lain. Masih tidak menyesal. Seseorang sedang menyeret Tuan Wu ke gerbang istana. 20 semua orang sedang menonton. Tidak ada perawatan medis. Terima kasih ayah untuk anugerahnya. Tuan Wu Shaozu bersikeras, tidak mengakui kesalahannya. Aku selalu menangis dan menangis untuk Nona Pure setelah bertengkar. Kali ini, aku menolak untuk mengucapkan sepatah kata pun. Setelah pertengkaran, Payarkan Dr. Su memeriksanya. Ya. Tidak rela sesuatu. His sakit sekali his Jingqi, bagaimana kabarnya? Kita sudah sampai. Apakah masih sakit? Tidak apa, luka kecil ini tidak apa-apa. Oh, tidak sakit. Kenapa begitu keras? Jangan khawatir. Tidak terlalu sakit. Lihat, ayah juga tahu. Aku pergi menemui Dr. Sui, hanya untuk menyelamatkan orang. Tidak ada niat lain. Jadi, dia tidak melakukan apa-apa. Selain itu, aku dipukuli olehmu setiap hari. Aku sudah terbiasa. Kulitku sudah tebal. Kalau kamu nggak percaya, aku bakal turun ke ladang dan kasih kamu senjata besar. Kalau aku udah masuk ke istana, dan kamu nggak bakal dipukuli. Bisa aku suruh orang lain yang mukulin kamu? Siapa yang kamu? Aku langsung tembak dia. Siapa yang bisa aku pukul? Nanti pas waktunya, tangan bakal terkilir. Enggak, aku nggak bisa mukul. Tapi siapa yang berani ngalahin kamu? Aku bakal main sama dia. Kayaknya dia punya beberapa nyawa. Aku sedih. Oke, kalau kamu beneran sayang aku, kamu bisa bantu aku minum obat. Kalau kamu bantu aku minum obat, aku nggak bakal ngerasain sakit. Enggak, tulang ekor bawah, UPS, ahem. Ya, maaf, aku salah. Aku nggak bakal mukulin kamu lagi. Enggak, kamu harus mukulin aku. Kalau kamu nggak mukulin aku, siapa yang bakal mukulin aku? Cepetan mama, Eo. Apa yang baru kamu bilang? Aku bilang itu. Aku mau makan beet besar sekarang. Aku mau makan filet asam manis dan babi kecap ceri sekarang. Dan sup biji teratai kembang sepatu manis ini. Aku tahu, Tambahin gula lagi. minum obat sendiri. Aku yakin gak bakal tahan. Nyonya San Shaozu udah di sini. Ibu, yang ketiga. Kenapa kamu sempat datengin aku hari ini? Anakmu kangen sama ibunya. Baru lewat Songi Hall, aku mampir buat lihat-lihat. Duduk dulu. Kamu berbakti. Setelah ibumu meninggal, aku udah bawa kamu. Baru-baru ini, aku bantu kepala kantor ngurus bagian administrasi rumah tangga. Juga bisa lancar kerja di tangan kakak kedua. Manfaatnya nggak balas. Baru-baru ini, kakak kedua aku nambah istri baru. Dan selamat buat ibu. Ada cucu perempuan kecil yang lucu lagi.
Apakah ibu sudah melihat cucu perempuannya? Belakangan ini, banyak hal terjadi. Aku belum sempat mengurusnya. Ah, aku ini juga bagian dari urusan rumah tangga. Dan urusan keluarga. Sibuk sekali. Tapi di hatiku, aku selalu memikirkan keponakanku yang kecil. Aku hanya berpikir, aku harus pergi melihatnya meskipun sibuk. Tapi aku mendengar hal yang aneh. Katanya, istri kedua saudara itu adalah orang baik. Seperti Nyonya. Depresi setelah melahirkan. Hampir bunuh diri. Oh, atau 5 kaisar berusaha menyelamatkannya. 5 saudara ini murni baik hati. Tapi banyak omongan di istana ini. Katanya, Kaisar Wu mengingini istri saudaranya. Ini. Itu urusan keluarga anak kedua. Meskipun aku seorang ibu. Tapi tidak pantas untuk bertanya lebih banyak. Ibu berkata benar. Tapi sekarang saudara kedua dan kelima sedang dikritik. Aku tidak ikut campur. Aku khawatir ini, ibu, tidak bersalah. Xingquan selalu rende. Kamu tidak bisa menghukum mati orang. Mari hentikan kritik. Putra berpikir lebih baik mengirim barang baik keluar rumah. Kirim jauh-jauh. Orang ini pergi. Dengan waktu, dunia akan melupakan ini. Nyonya 3 tuan muda. Ini Nyonya Ho, Daikeremken. Ibu ini. Jepit rambut ini adalah saat dia pertama kali masuk istana. Aku memberikannya padanya. Saat itu kami masih berteman. Kemudian, dia mendapat kasih sayang tuan, anak lain. Sejak itu, kami terpisah. Itu semua sudah berlalu. Cicada muda. Bukan dia yang mengajukan diri. Tidak lama kemudian, Jie depresi. Seperti dirasuki setan. Perubahan sikap yang drastis. Tak akan melirik siapapun. Tuan takkan menemuinya. Saat itu, aku cukup bahagia. Tapi kemudian, dia hampir bunuh diri. Nyonya masih mengkhawatirkan Nyonya. Itu saja. Akan segera kusuruh. Ini Lifu. Ibu bijaksana. Sangha Bharati Bodhisattva. Berkat tuan muda ketiga, Nyonya Cuan pura-pura tak tahu. Kini suratnya sudah turun. Kau diizinkan meninggalkan kediaman tuan muda kedua. Hanya saja masih ada kritik di istana. Kau yang membuat hubungan tuan muda kedua dan tuan muda kelima renggang. Butuh waktu agar orang lupa. Lalu ini malah merepotkan Tuan Wu. Apa kata petugas? Xiang Guan berkata, Tuan Wu, dia tidak peduli. Hanya reputasimu. Reputasiku adalah sesuatu. Dikatakan sebagai bencana. Orang-orang menghindar. Tapi belum tentu buruk bagiku saat ini. Saat kau benar-benar berubah. Hanya saja aku sudah mengatakan semua yang kupikirkan sebelumnya. Aku salah jalan sebelumnya. Tak ada yang harus dikejar.
Tak menyangka akan mati sekali. Aku tersadar. Meski akan lebih banyak hal di dunia yang membuatku mati, tapi tak pernah karena pria. Bagaimana sebelumnya? Aku menikah untuk berbisnis. Pria sebagai tuan. Tapi mengapa aku tidak menjadi tuanku sendiri? Dunia begitu luas. Asal aku mau, aku bisa melakukan apa saja. Aku akan hidup bahagia dengan Changle. Wei. Aku tak tahu bagaimana berterima kasih untuk ini. Tak usah khawatir. Kami yang berterima kasih. Terima kasih sudah mau memilih lagi. Hanya tinggal satu pertanyaan. Bagaimana aku bisa keluar dengan Change? Ini kau tak perlu khawatir. Kami sudah punya rencana. Kamu berlutut, berlutut, berlutut. Aku tidak keberatan berlutut di tanah. Aku menulis. Aku menghitung dengan jari. 3 tuan muda dan nyonya untuk 2 tuan muda. Panggil aku ke sini. Bagaimana menurutmu nenek tua ini berbohong? Bisakah 2 anak tuan muda dan nyonya? Dia memang seorang putri. Ibu baptis sangat berwawasan. Tapi jika kamu benar-benar begitu akurat, bagaimana pesta pernikahan menemukanmu di perbatasan Xinchen? Apakah kamu takut jika melahirkan anak laki-laki? Kamu memotong laki-laki dan perempuan. Apakah tidak ada jalan keluar dari sini? Oh, 3 tuan mudaku. Aku hanya pulang untuk melihat apa yang salah dengan anak-anakku. Aha, Ja. Mereka takut ibu baptis akan merindukan anak itu. Kami membantumu membawa seluruh keluarga ke Xinchen. Lihat ini. Anakmu menulisnya untukmu. Kalian. Apa yang ingin kalian lakukan? Tuan muda kedua, dia sudah bekerja keras untukku selama bertahun-tahun. Begitulah cara mempelakukku. Jangan panik, jangan panik. Kami bukan orang jahat. Hanya mencari keluargamu untuk datang makan malam. Apakah 2 tuan muda tidak mempercayaimu? Kamu bicara lagi dengannya. Aku janji seluruh keluargamu akan punya makanan seumur hidup. Oke. Katakan beberapa kata. Kata apa? Si tua 6 ini sudah tahu. Tidak ada hal baik di keluarga ibu baptis ini. Yang tua menipu yang muda. 7 laki-laki dan 8 perempuan merajalela di pedesaan. Menangani orang seperti ini cukup menakutiku sedikit. Janji apa saja. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Aku benar-benar peduli dengan sisa hidup mereka. Aku tidak bilang tidak peduli. Mereka cukup bersalah untuk masuk penjara seumur hidup. Bukankah itu hanya untuk menjamu mereka di penjara seumur hidup? Aduh, aduh, aduh. Aku sudah membuat kontribusi besar nanti. Kamu masih menyelamatkan luo hidup menginap malam ini. Mingger. Aku sudah berlatih bela diri dengan Shang Guanjing. Jangan berani-berani mengulangi perkataan itu. Aku patahkan kakimu. Oh. Apa yang kau katakan benar? Benar. Dewi Zhang yang mengatakannya sendiri. Lupakan 8 kata itu. Aku melihat anak-anak lagi. Katanya anak itu benar-benar tidak ingin tinggal di rumah. Mudah sekali membuat orang yang paling penting bagi tuan muda terpisah darimu. Itu saja. Lagi pula, awalnya aku juga tidak menginginkan anak ini. Ketika kau melihatnya, kau akan teringat kegilaan ibunya. Tidak ada gunanya. Jangan tinggal. Ya.
Nyonya Chuan mengatakan kau memesona Lau Wu dan membuatnya melakukan kejahatan. Karena saudara-saudara kita tidak. Itulah mengapa kau tidak bisa tinggal. Apa yang kau katakan untuk membuatmu keluar dari rumah? Tapi semua ini tentang menjaga wajahku. Kau mengerti maksud ini. C'était la Chufu. Jangan mengoceh di sana. Semua barang di rumah ada di sini. Aku bisa pergi sekarang. Baju ini adalah milik rumahmu. Kainnya juga milik rumahmu. Jangan lalai mengenakan pakaian yang diberikan Tuan Muda. Mohon izinkan Tuan Muda untuk sementara waktu. Aku memakai piyama ini. Lepaskan ini juga. Lepaskan. Aku memberikannya baju ini. Hao Jia, kau bisa pergi sekarang. Terima kasih, Nyonya. Aku akan lihat siapa yang berani. Aku bilang biarkan dia pergi. Kalian semua keluar dulu. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan dengan direktur pertama secara pribadi. Jah? Kiao Fangru, berani sekali kau. Berani-beraninya kau melawanku. Tuan Muda, ayahku memiliki lebih dari 20 tambang di Daichuan. Kadang-kadang tidak menuruti suamimu. Orang lain akan menasihati suami mereka untuk lebih pengertian. Bukan begitu. Kau tidak pernah menginginkanku mengandung anak pertamamu. Jadi aku cuma bisa sembunyi-sembunyi masukin obat ke tehku. Kamu hitung almanak dan tunggu giliranmu. Cuma pengen kasih aku istirahat. Sekarang kamu dan aku udah jadi merek ternama. Kenapa nggak hidup tenang aja? Lagi pula, kamu nggak bisa ledakkan tambangku. Jadi tolong juga jangan banyak-banyak ngomong, Tuan, dan aku suka. Sabar hari demi hari. Kamu dan aku udah capek saling lihat. Aku udah bilang ke Nyonya, suruh kamu ke Skivi ke kamarnya. Nyonya bakal lindungin kamu. Si tuan kecil nggak bakal ganggu kamu. Nyonya jelas-jelas mau ikut kamu. Tapi perbuatan si kecil ada di ruang dalam. Aku pergi dari rumah kali ini. Aku cuma nggak mau nerima penahanan lagi. Aku pengen kayak kamu. Cari nafkah pakai tangan sendiri. Sekarang aku bawa kamu, yang gak stabil, daripada buruk buat kamu. Dan, aku mau kamu mikirin itu nanti. Gimana caranya jalanin hidupmu sendiri? Kamu tahu? Bisa gak kamu jagain aku lama-lama? Kalau gak keberatan, kamu bisa panggil aku kakak. Kakak baik. Gadis, biar aku panggil kamu kakak. Itu artinya perlakuin aku setara. Hukum itu.
Pasti nggak boleh biarin kakakku pergi tanpa alas kaki. Nanti, kakakku pergi sendiri. Semoga kakakku lancar terus perjalanannya. Terima kasih. Aku juga harap semuanya lancar buat kamu di hidup ini. Makanannya udah dateng. Eyo. Hauja, kamu akhirnya keluar. Kamu harus makan banyak. Ini terlalu mewah. Yah, terima kasih banyak. Bantuin aku cari cara kabur dari tempat ini. Biarkan aku bawa Changle keluar dan hidup tenang. Kakak Haujia, semuanya teman baik. Jangan selalu terlalu sopan. Eyo, Hauja. Selamat datang. Terima kasih. Selamat atas kebebasanmu dari penderitaan. Semoga masa depanmu damai. Dengan apa? Atas dasar apa? Laut luas dan ikan melompat. Langit tinggi dan burung terbang. Mari makan, makan besar. Enak sekali. Kakak rumput laut. Di masa depan, kamu akan tinggal di restoran ini dengan tenang. Makanan bulanku dibungkus olehku. Laut D menjaga tubuhmu gemuk sia-sia. Nah, kenapa kita tidak menawarkan makanan bulanan di restoran kita? Nah, bagus. Kita bisa buka toko tempat ibu hamil dan anak-anak bisa belanja. Tidak hanya untuk anak-anak. Ada juga ibu hamil dan wanita setelah melahirkan untuk masa nifas. Melalui makanan bulanan dan toko. Untuk mempopulerkan pengetahuan penting tentang ibu hamil. Mari perhatikan masalah pendidikan pasca persalinan. Peduli pada anak-anak sekaligus. Juga bisa memperhatikan emosi ibu hamil. Hanya dengan begitu ibu dan anak bisa aman dan sehat. Aha, aku setuju. Uka. Aku setuju. Hadirin sekalian, mari kita bahas makanan bulanan hari ini. Hey, ambil bekonya. Terakhir kali aku bicara tentang depresi pasca melahirkan ini. Sebenarnya, wanita ini depresi setelah melahirkan. Adalah penyakit yang sangat umum. Tidak mengerikan tapi juga harus diberikan perhatian yang cukup. Jadi katakanlah, kita akan menyebutkan makanan bulanan kita, bukan? Kenapa menyebut makanan bulanan? Apa ini makanan bulanan? Bagaimana ini datang? Ini pelukis baruku. Nah, kakak ipar dan kakak ketiga mengundang pelukis untuk menggambar beberapa atlas. Ini menunjukkan bahwa orang kaya tidak mudah menghasilkan. Lalu, itu dikirim ke semua orang sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Pendongeng. Benar. Ini lebih atau kurang? Bagaimana makanannya? Rasanya masih terbiasa. Haha, makan lebih banyak. Bayi sangat lucu. Bagaimana rasa kuenya? Makanan ringan dan sangat bergizi. Aku makan sedikit, dan sarang burung. Bagus, puji istri pemilik toko. Siapa istriku tidak tahu Nyonya mencari aku. Aku dengar kamu baru-baru ini sering ke restoran dan toko. Biar orang-orang memberitahumu tentang depresi pasca melahirkan. Tapi sungguh. Tuan muda. Oh, kamu bisa kembali. Pagi-pagi sekali, Nyonya Sai dipanggil ke istana bersama istrinya. Apa kamu mengatakan sesuatu? Tidak. Nyonya, maafkan. Kami melakukan ini karena setelah kejadian yang menimpa saudara perempuan Haujia. Untuk memahami betapa sulitnya seorang wanita melahirkan. Jika tidak bisa membuat orang tahu betapa seriusnya depresi pasca melahirkan. Aku tidak tahu berapa banyak wanita yang akan seperti saudara perempuan Haujia. Sakit tidak ada yang peduli. Hanya bisa berakhir dengan kematian. Sama seperti seorang wanita.
Aku juga ingin melakukan sesuatu untuk orang lain. Tapi siapapun yang mendapat perlakuan istimewa karena hal ini, itu tidak sia-sia. Aku juga tidak menyalahkanmu. Ini hanya masalah gengsi Shinkawa. Sekarang ada yang tahu tentang keluarga Hao. Jika semua orang tahu, sampai ke telinga Tuan, tidak bisa dihindari untuk mengurangi hukuman. Kami lalai. Itu saja. Saat ini, Tuan belum mendengar apapun. Sedangkan aku juga berhak tahu. Tapi di masa depan kamu harus lebih hati-hati. Ini sangat besar. Bahkan aku tidak bisa membantumu. Terima kasih, Nyonya. Datang dan bantu aku dengan air. Bagaimana kabar Hao Jia? Jauh lebih baik. Terima kasih, Nyonya, atas perhatiannya. Itu bagus. Saat itu, karena saudara perempuan Hao Jia datang ke istana dan memohon untuk bertemu denganmu. Meskipun mulutmu tidak setuju, tapi itu juga membantu kami meminta cinta dari Kawasaki. Masalah ini belum berterima kasih dengan baik. Aku tidak sepenuhnya membantumu. Hanya saja secara tidak sengaja melukai kelasnya. Tuan kecil berkata, saat kamu melahirkannya, juga sedikit depresi. Tidak ingin melihat orang. Bahkan tuan kecil. Itu adalah kesalahanku. Yin Zheng, dia tahu semuanya. Dia tidak pernah memberitahuku. Tuan kecil, dia juga ingin berbicara denganmu. Tapi takut kamu tidak ingin melihatnya. Aku minta maaf untuknya. Saat aku masih muda, dia dikirim ke pemilihan umum dalam keadaan bingung. Aku harus punya anak saat masuk istana. Aku sendiri masih anak-anak. Untuk menjadi seorang ibu, sangat takut. Kemudian, aku melihat anak-anak yang telah kulahirkan dengan susah payah. Sama sekali tidak mirip denganku. Masih menangis sepanjang malam. Aku tidak bisa tidur. Begadang semalaman. Banyak rambut yang rontok. Aku merasa jauh lebih tua dalam semalam. Aku tidak mampu merawat diriku sendiri. Tidak ada cara untuk merawatnya dengan baik. Semakin dia menangis, semakin aku ingin lari. Pada akhirnya, aku menjadi takut melihatnya. Seiring waktu, itu menjadi hutang. Jia. Melihat penampilan kakak Hao Jia yang kurus, aku mungkin bisa mengerti betapa menderitanya kamu. Seorang wanita ingin menjadi seorang ibu. Demi anak-anak adalah mengorbankan setengah dari dirinya sendiri. Itu bukan hal yang mudah. Mungkin kamu harus melepaskan dirimu. Seluruh istana mengatakan aku dingin dan kurus. Memperlakukan Old Liang dengan Semerengan. Lebih suka bahasa Inggris. Tidak layak menjadi seorang ibu. Kamu bilang aku harus melepaskan diriku. Aku hanya omong kosong. Kamu hanya mendengarkan. Tidak salah bahwa kamu tidak bisa membesarkan tuan kecil sendiri saat itu. Tapi sekarang jika kamu ingin menebusnya, meskipun sulit untuk dihadapi, seharusnya tidak diasuransikan pada anak lain. Masa lalu tidak bisa dikejar, tapi hari-hari masih panjang. Orang tua dan anak seharusnya tidak terobsesi dengan masa lalu dan melupakan momen ini. Ibu. Bagaimana kamu bisa datang? Ayo duduk.
Kamu bicara tentang aku keluar dulu. Nyonya Said sudah selesai berbicara dengan Nyonya Hi. Apakah kita pulang dulu? Dia menunggu istrinya selesai. Aku pasti ingin berbicara dengan seseorang. Kita menunggunya. Aha. Si kecil merasa bahwa tuan kecil telah melakukan banyak hal untuk Nyonya Said. Tapi sebenarnya, Nyonya Said selalu bersama tuan kecil. Dia ini orang. Melihat segalanya dan mengerti. Tidak peduli apapun. Tapi sebenarnya menyimpan segalanya di hati. Kadang masalah harus diselesaikan dengan cepat. Terlalu banyak berpikir. Hanya akan menguras diri sendiri. Aha. Tadaka Chemical Water. Namakali Future. Aku ingin mendengar apa yang baru saja kukatakan. Aku juga mendengar. Orang luar bilang aku bukan ibu yang baik. Kamu pasti juga membenciku. Tapi hal-hal yang terjadi belakangan ini membuatku mengerti situasimu. Aku dengar ibuku hampir kehilangan dirinya sendiri. Itu juga karena aku. Bukan karena kamu. Kamu hanya seorang anak. Apa yang bisa salah? Ini semua masalahku. Sudah waktunya meminta maaf padamu. Bukan salah ibu. Dan kamu tidak perlu menyalahkan dirimu untuk masa lalu. Sekarang kamu tumbuh besar. Aku tahu kamu ambisius. Aku sudah bilang sebelumnya, tidak mau membiarkanmu mengambil risiko. Jenis kecil 11 itu bertentangan dengan keinginan seseorang. Sebenarnya, sejak kelahiran kecil 11, aku baru tahu cara melakukannya. Ibu, gandakan rasa bersalahmu padanya. Aku menyesal. Tidak bisa menemanimu tumbuh. Sebenarnya, ibu tidak perlu menyesal. Sekarang aku punya waktu untuk menebusnya. Deh. Kita baik-baik saja. Manes, Manes, Manes. Orang Tang. Saat orang Tang masih kecil, mereka punya dendam pada ibu mereka. Tidak menyangka akan mendapat maaf sekarang. Aku sudah lama tidak bicara dengannya. Terima kasih banyak. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu sudah melakukan banyak. Kalau begitu aku mau yang manis. Ya, Oh, aku ingin melihat yang manis. Hei, ambil ini. Oke, terima kasih, terima kasih. Yang mana yang kamu mau? aku pergi. Ini harimau. Hei, aku meminumnya. Ah, Sangga juga akan membeli rumah. Kamu bisnisnya bagus sebagai bos. Halo. Paf, Hadarin Sikalian, Sigila's Anger. Minum. Pemilik Okoyo. Hah? Ya, ada apa? Ada masalah. Pemilik. Ini baru saja diterima. Aku sudah memeriksanya. Mimeografnya tidak palsu. Tapi tata letaknya salah. Lihat cetakan ini. Juga, fontnya sedikit berbeda.
Benar-benar palsu. Ini denominasi terbesar yang diterima sejauh ini. Denominasi terbesar. Ada apa lagi? Dari waktu ke waktu teman lama, terutama belakangan ini mayoritas. Ada juga tamu yang bilang, ayo cari dia uang palsu. Pada akhirnya, mereka harus menukar uang tembaga untuk mereka. Aku khawatir ini akan menjadi semakin merepotkan seiring waktu. Kotak ini akan berisi uang palsu. Aku tidak menyangka sebanyak ini. Ini uang palsu yang ditemukan anakku di pasar. Hampir bisa jadi asli. Jangan buru-buru. Sejak munculnya uang palsu, divisi bukti sudah berada di mobil. Hanya saja, tidak banyak uang palsu di pasar hari ini. Untuk sementara tidak ada ancaman. Aku percaya kita harus waspada terhadap kegagalan sekecil apapun. Selidiki secepat mungkin. Ini urusan Departemen Administrasi Rumah Tangga kita. Apa yang harus dilakukan denganmu? Itu disetujui oleh Lone Six dalam rapat. Beberapa koin palsu, meskipun tidak bisa menimbulkan gangguan, tapi di balik tarikannya adalah seluruh perayaan musim semi. Sekretaris Pertahanan memimpin tim untuk segera menyelidiki secara menyeluruh. Menteri Anak memimpin kehidupan. Uang palsu ini adalah fakta yang tidak mudah diperiksa. Lone Six. Kamu tahu tangan terlalu panjang. Mudah dipotong orang. Jika bukan cetakan asli yang habis, uang palsu tidak akan ditiru sampai sejauh ini. Baru saja aku tidak bilang Departemen Perlindunganmu lalai dalam manajemen, menyebabkan kebocoran. Ini sudah memberimu muka yang cukup. Kakak ketiga, jika aku tidak salah, orangmu yang bertanggung jawab atas versi cetak Departemen Administrasi Rumah Tangga. Kenapa kakak ketiga yang mengurus keahlian ini? Ini bukan awalnya aku yang urus. Kemudian, kakak kedua bilang dia punya banyak hal untuk dilakukan dan menyerahkannya padaku. Dia mencoba menjebakmu. Kamu tidak benar-benar berpikir anak kedua terlibat dalam uang palsu, kan? Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Awalnya, tata letak dirancang dengan pemikiran. Tidak begitu mudah diletakkan. Jika aku tidak mengambil talenan, sulit untuk melakukan itu. Yang terpenting adalah menghentikan peredaran uang palsu ini di pasar. Hadirin sekalian, belakangan ini, banyak uang palsu muncul di pasar. Mari kita lihat. Lihat jelas. Beda yang asli dan palsu. Kalau mau menyerahkan, kamu bisa tukar makanan gratis di acara kuliner jiucuan saya. Sudah sampai. Ini benar-benar palsu. Aku baru saja ambil uang palsu. Kuangku kan di tanganku. Sekarang tidak ada uang palsu di mana-mana. Taruh di tangannya, itu cuma sampah. Lebih baik serahkan untuk dapat makanan. Apa kamu serius dengan apa yang dikatakan Bos Yo? Kalau beri aku uang palsu, aku mau tukar makanan. Aku lagi bosan. Oh, senpai, senpai. Semua orang tukar uang palsu di tanganku dengan tanda ini. Ambil tanda ini lagi, dan bisa tukar makanan gratis. Shan Chuan dari Jiuchuan Food Association akan segera buka. Nanti, toko buku akan universal. Semua juga harus ingat. Setelah makan, harusnya benar. Dengan kesempatan bagus seperti ini, orang akan lebih semangat kumpulkan uang palsu. Dengan begitu, uang palsu di pasaran bisa cepat hilang. Aku tahu kamu ingin dukung 6 tuan muda dan yang ketiga. Tapi begini, kita rugi berbisnis. Tidak masalah, tunggu gelar dan cuan. Kampung halamanku di Sinchuan punya tempat khusus makan pedas. Rayakan saja. Uang ini aku yang keluarkan. Jangan khawatir, tidak akan rugi. Itu makanan gratis. Tapi harus beri komentar soal makanan. Pendapat ini yang paling berharga. Dan divisi perlindungan ada subsidi untuk uang palsu yang diserahkan dalam jumlah besar. Kami tukar uang palsu dengan sayur untuk bantu perusahaan perlindungan kumpulkan uang palsu. Bisa mengurangi sebagian biaya. Aha, aku mengerti. Hanya saja terlalu banyak orang menyerahkan uang palsu. Ini artinya jumlah uang palsu melebihi bayangan kita.
Lihat, ini yang dikumpulkan restoran Jiuchuan beberapa hari ini. Sudah berapa lama mata uang baru ini diterbitkan? Banyak sekali uang palsu. Aku agak melihat. Kakak kedua ini sama sekali tidak mau urus. Aku mau bilang ke ayah. Bantu aku. Kalau bisa bikin ayah setuju. Biarkan aku mencoba yang terbaik secara alami. Ini kamu bilang jangan default ya? Oke, aku akan di istana. Hei, jangan kirim aku. Tiga tuan muda datang kali ini. Diharapkan tuan muda akan membantunya menyelidiki kasus ini. Xiaguan sudah menasihati begitu lama. Tidak ingin kamu terlibat dalam ini. Tuan muda bersikeras melakukan hal ini. Bahkan jika uang palsu terungkap, Departemen Administrasi Rumah Tangga tidak akan jatuh ke tangan tuan muda. Nama baik untuk penyelidikan menyeluruh atas kebenaran hanya akan jatuh di kepala tiga tuan muda. Hal-hal adalah yang kamu lakukan. Jika tidak mendapatkannya, kamu akan mendapat nama seperti Yue Kuan. Mata uang baru ini adalah penghidupan. Tidak baik dilakukan terlalu banyak. Jika hanya untuk 3 poin keuntungan mereka sendiri, tidak ada paman guru. Hanya Zhang Ce yang tersisa. Hari kelima. Tanda bayangan menangkap beberapa pedagang uang palsu di pasar. Awalnya mereka tidak mau bicara. Aku menggunakan piano dan memainkannya semua. Pada hari ke-8 bulan ini, dia dan si tua ketiga memiliki 2 rumah umum. Menangkap beberapa akasaka. Akhir hari ke-9 bulan ini. Mereka semua bilang mereka kenal seorang penyelundup bernama Chen 11. Aku memeriksa 4 hari. Akhirnya menemukan sumbernya. Cukup tangkap ini. Fajar. Ada apa denganmu? Aha. Ayah. Kutipan untuk penggunaan hukuman. Pejabat kejam mendengar bahwa pedagang pelat cetak dihukum dengan hukuman nyata. Dia sudah memberitahu Gu. Tidak terlalu berguna. Adalah untuk mengubur orang-orang ini di tanah dan batu untuk menakuti mereka. Air dan makanan diberikan kepada orang-orang. Tidak ada yang mati. Ayah. Itu juga penyiksaan. Tuan Kepala. Apakah kamu mencoba membuat Lone Star melewati hukum? Anak tidak berani aduh. Masalah palsu itu. Karena itu, diserahkan kepada Yin Zheng untuk menanganinya. Jika kamu tidak bisa menangani urusan Departemen Administrasi Rumah Tangga sepanjang waktu, pergi saja dengan si tua keempat untuk memerintah. Ayah, pulang dan pikirkan lagi. Selanjutnya, kita harus menangkap pegangan Yin Zheng. Masalah ini sudah melibatkan Departemen Penjara. Departemen manajemenmu harus mengawasinya. Begitu kau tahu dia rutin, segera dibuang. Ja. Ada kabar dari pamanku? Tahu. Belum ada kabar. Tapi semakin banyak monyet bicara. Mungkin dengan hal baru. Untuk menutupi yang penting sekarang. Sekarang ayahku tidak mempercayaiku seperti dulu. Kita harus mencari cara. Kalau tidak akan lebih repot. Si tua 4. Kau dan aku sekarang dalam perahu yang sama. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Kakak kedua tenang. Aku mengerti.
Ini rumit. Jangan sembarangan terlibat. Tentu, aku harus memperhatikan kakak kedua. Tapi aku tidak ingin terlibat. Masalah uang palsu terlalu dalam. Aku tahu dalam hati. Aku tahu kau selalu membuatku tenang. Si tua 4 kali ini asal-asalan ya. Kukira dia akan melakukan langkah besar. Hasilnya, Departemen Pemerintahan menulis beberapa surat pemakzulan. Bilang kau menggunakan penyiksaan lalu hilang. Aku bukan penyiksa. Dia tidak maksudkan apa-apa. Tenang. Kau bilang biasanya suka domba kecil. Kali ini kok keras sekali ya. Apa kau menekan kebinatanganmu? Apa yang kau katakan? Kenapa tidak kau yang datang lain kali? Hei, apa yang dia katakan? Semua orang pagi. Bilang dia lari mengambil cuan. Subgenerasi. Kenapa Dai Chuan? Siapa yang terlibat di balik generasi ini? Kau harus jelas. Ada yang tidak beres. Perlu dicek lagi? Jangan lupakan itu. Jika ada orang lain yang terlibat lagi, sepertinya lebih baik mengejar cahaya pagi dulu. Kesini untuk transmisi perjalanan. Kamu cukup lindungi dirimu sendiri. Hal lain aku punya caraku sendiri. Camel. Pasti ada masa depan di masa depan. Di masa depan. Aku tidak bisa menunggu masa depan. Kamu berjanji padaku. Sudahkah kamu lupa? Hati-hati. Pastikan kembali ke ibu kota sebelum fajar. Tong Anshan menemukan probe Vena ini. Meskipun berbatasan dengan Dai Chuan. Tapi apakah itu disepakati dalam Liga Jiu Chuan? Atau tercatat dalam buku sejarah? Tongan Mountain berada di bawah wilayah Sichuan kita. Memalukan bagi Dai Chuan untuk melintasi batas. Tuan. Kali ini Dai Chuan terlalu senang. Meskipun Menteri Putra dan Dai Chuan menikah. Itu juga tidak bisa ditoleransi. Sichuan kita tunduk pada Dai Chuan sepanjang tahun karena Vena. Jangan biarkan mereka berhasil kali ini. Menteri Putra berpikir bahwa gunung harus ditutup untuk jalan resmi di Tongan Mountain. Jalan Yamashita seharusnya dari penjara. Tuan Sisi, Tongan Mountain dan Perbatasan San Chuan. Sepertinya masih perlu Liu Shaozu memberitahu Liang Chuan atas nama Departemen Urusan Jiu Chuan bahwa itu. Tapi penutupan jalan utama akan melibatkan yang sederhana. Harap juga jelaskan kepada Tuan. Baiklah. Vena Tongan Mountain tidak boleh hilang. Pergi dulu dan larang jalan resmi ke arah Dai Chuan. Sisanya akan dibahas nanti. Tapi kali ini, kita tidak boleh membiarkan Wakawa Tianyan masuk ke stasiun. Ya. Bertanya untuk waktu yang lama, tidak akan berkelahi. Tidak akan. Kamu harus percaya pada kemampuanku. Jangan terlalu merindukan. Ayo. Mengapa kamu harus pergi dengan orang lain? Kamu tidak bisa menunggang kuda. Apa yang kamu bicarakan? Aku setidaknya pernah mengambil pelajaran menunggang dan nembak. Bagaimana bila aku tidak bisa menunggang? Selain itu, kali ini, ayahku menyuruhku mengikuti Lao Liu. Untuk merasakan pengalaman. Mungkin saat aku kembali,
ayahku akan memberikanku jabatan resmi. Jangan khawatir, dia akan bangun. Tapi dia pusing. Setelah menunggu lama, aku muntah. Semakin baik kakinya. Kuda-kuda itu semakin baik menuju ke depan. Aku sudah naik turun. Hati-hati saat naik kuda. Jangan pegang kakimu terlalu kencang. Tapi kencangkan tanganmu. Baiklah, baiklah. Jangan terlalu khawatir. Siapa yang khawatir tentang dia? Pergi, pergi, bye-bye. Hati-hati. Seberapa hati-hati? Oh, sangat kecil untuk pergi. Oh, ITU habit. Oh, aku benar-benar jenius melatih kuda. Lihat betapa baiknya kamu. Kamu tidak bisa menertawakan pekerjaan setelah perjalanan ini. Ngomong-ngomong, Lao Yu. Bukankah kamu baru-baru ini membantu saudara ketiga memeriksa kasus palsu? Kamu bilang kali ini. Saudara kedua menyarankan ayah untuk menyuruhmu datang ke Daichuan untuk menangani masalah ini. Bukankah itu tidak baik? Bahkan kamu bisa melihatnya. Apa maksudmu? Bahkan aku bisa melihatnya? Apakah aku terlihat bodoh? Namun, lebih baik memeriksa ide daun. Kota Luohe ini berada di sebelah gerbang tunggal. Tolong biarkan Tuan dan Cuan mengirim pasukan untuk membantu menjaganya. Ini tidak akan mempengaruhi kehidupan rakyat dua sungai. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menutup pipa kota Pingtong ke Daichuan. Mengerti? Bukankah kamu petugas wanita Deng Chuan? Bertemu dua tuan muda. Berani bertanya mengapa orang dikirim untuk memblokir semua jalan resmi di kota Luohe. Mulai besok, akan ada camajie di kota Luohe. Tapi kota-kota di timur laut Sichuan semuanya didukung oleh kekecewaan kuda teh hari ini. Sekarang jalan resmi ditutup. Aku khawatir akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Dari mana kamu mendapatkan berita ini? Dekrit kerajaan yang dikirim oleh ibu kota Sichuan dengan mendesak. Tidak, apakah aku ingat salah? Bagaimana aku ingat ayahku hanya mengatakan akan menutup jalan resmi? Mengapa kamu menutup kapal tunggal pada akhirnya? Benar kan? Sekarang tugas paling mendesak adalah melihat langsung dengan Dan Cuan. Aku tidak pergi. Aku lihat aku gugup. Bukankah aku harus merasakan ketika kakiku lemas? Wu Xiaozhu tolong. Ini menyiksaku. Ini. Pergi. Ini kerja keras. Kakak 5. Ya, surat resmi penutupan jalan sudah dikirim. Keputusan apa yang akan dibuat Lao Liu? Suruh ayahmu mengeluarkan surat istana. Adalah memberinya jalan buntu. Jika kamu bertindak sesuai kualitas. Ini tidak cukup waktu baginya untuk meminta instruksi bolak-balik. Pemakzulan sudah siap. Tunggu kabar aksi Lao Liu kembali. Kapan saja. Kakak kedua, jangan khawatir, ini cukup besar. Kakak kedua, kartu ini dimenangkan dengan cantik. Meskipun Dai Chuan sudah membuat pernyataan, tapi urat nadi tidak boleh hilang. Masih perlu memeriksa pos pemeriksaan. Kita tidak boleh membiarkan pekerjaan halus Dai Chuan masuk ke wilayah Sichuan kita. Ya, pergi. Aduh. Oh, Kakak Wu, kamu berdebut. Terburu-buru. Sepertinya semuanya berhasil. Apa yang dikatakan Tuan Yaskawa? Aku belum melihatnya. Saya, Jia sibuk. Dia menenangkan beberapa pedagang. Tapi dia tahu keseriusan masalah ini. Surat resmi segera dikeluarkan. Ditegaskan bahwa Dan Chuan akan bekerja sama dengan Sichuan untuk memeriksa orang yang lewat. Jaga-jaga, ada orang Dai Chuan ini masuk ke gunung yang sama. Dai Chuan tinggal di sana. Konon Departemen Pemerintahan memiliki pikiran yang salah. Karena Tong Anshan ini memang memiliki hubungan dengan Dai Chuan dalam sejarah. Ini juga untuk memberi diri sendiri jalan keluar. Mereka berharap kita mengurus bisnis penyelidikan mereka. Jadi aku tidak akan bergerak dalam waktu singkat. Kamu tidak tahu. Kali ini, aku baru saja melihat para pedagang dan orang-orang membicarakannya. Aku menemukan teh ini, Magie, cukup penting. Tentu saja. Jalan Kuda Teh ini adalah festival lokal yang paling penting.
Orang-orang asing bergantung padanya untuk mencari nafkah. Kamu bilang sekarang surat dikirim kembali untuk membayar. Apakah sudah terlambat baginya untuk memulihkan hidupnya? Bagaimana ini? Aduh, jadi aku marah. Angkor, apa pendapatmu? Aku pikir, akan berada di luar kehidupan raja tidak tunduk. Kenapa kita tidak melepaskan jalan resmi dulu? Dan kemudian memohon kepada ayah. Kamu lihat bagaimana? Ini bukan mencintaiku. Yang keenam, ini masalah penghidupan. Apa mencintaiku? Ini masalah besar, penghidupan rakyat. Kakak, kamu sudah besar. Tumbuh besar. Kamu sebenarnya punya ide. Kamu sedang mengujiku. Camel. Mari makan kue untuk menenangkan diri dan manis. Ya, kamu bilang tadi mencari sesuatu di sini. Haruskah kita tinggal beberapa hari lagi? Aku sudah mengirim orang untuk memeriksa. Mari kita kembali ke ayahku besok. Ya, meskipun kamu sudah beres dengan Daichuan. Tapi aku masih harus menjelaskannya kepada ayahku. Enam kejahatan besar di tanah. Buku itu mengatakan melepaskan Dancuan untuk penghidupan rakyat. Tapi langkah ini mengabaikan kepentingan Bencuan. Bahkan lebih sewenang-wenang. Harus dihukum berat. Ya, Tuan Muda sangat tidak patuh. Ini adalah fondasi yang mengguncang Sinchuan. Pergi keluar juga. Ya, bagaimana Tuan Muda Sichuan bisa memihak keluar? Tuan kecil ini juga demi reputasi. Aduh, bisa dimengerti. Tapi dosa tidak bisa dimaafkan. Aduh, Shangguan selalu bilang akan pergi ke sungai dan danau ini. Lihat ke arah sana. Dengan kudaku sekarang, aku yakin tidak akan menahannya. Jadi aku pergi ke istana untuk menemui ayahku. Hei, kamu bilang ayah tidak akan menolak memberi akses dandan. Ini harus melindungi urat nadi. Jika kamu lakukan ini, aku akan pergi ke restoran untuk mencari Shangguan dulu. Kita akan bertemu nanti. Jalan. Lo, si 9 tua. Kek 5. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan mengirimkan sarang burung untuk kakak Haujia, untuk menguatkan badan. Begitu saja. Biar aku lihat. Oh, hei, apakah kamu bisa dipercaya? Tentu saja. Aku tidak akan membelimu untuk dimakan. Dari mana datangnya begitu banyak pertanyaan? Hanya ingin bertanya, apakah benda ini benar-benar bagus? Kamu juga berikan aku sedikit. Ania sedikit. Aku menyiapkannya khusus untuk kakak Haujia. Hei, bukankah kamu baru saja kembali dari perbatasan Daichuan? Mengapa kamu tidak masuk istana? Malah lari ke restoran. Terlalu sering kamu datang ke restoran belakangan ini, bukan? Bukan pianonya? Ada orang di sini setiap hari. Aku tidak bisa melihat siapapun, dia tidak datang ke sini. Siapa aku? Bukan kamu. Apakah kamu masih punya pikiran tentang kakak Haujia? Jangan menyesali kakak ipar Wu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu di sini. Lalu mengapa kamu selalu datang ke restoran? Jangan bilang kamu ke sini untuk melihat Nyonya Wu. Siapa yang tidak tahu kalian berdua bermusuhan? Keres. Kamu lihat kamu bilang jangan menyesali Shang Wenjing. Dia juga bilang kalau kami bermusuhan. Biarkan kamu mengatakan semuanya. Lalu kamu bilang kakak Haujia keluar dari rumah. Ada juga orang di istana. Ada hubungannya dengan kamu. Bahkan jika kamu tidak suka kakak Wu. Tapi itu juga sebuah pernikahan. Kamu harus menyimpan usus kecil itu. Siapa yang bilang aku bukan kakakmu? Aku adalah kakakmu. Kamu masih di sini. Kamu akan berpidato panjang di sini. Kamu sibuk, aku pulang. Aku lahir. Hello. Shangguan. Tuan. Adieu, Tuan. Tuan. Major Wu. Tuan Shinagawa, silakan. Pertarung untukmu. Aku tidak butuh. Aku baik-baik saja. Tidak bisakah kau lebih lembut? Nah, bukan seperti itu. Kakak Haujia meninggalkan rumah. Ada juga orang di istana. Bahkan jika kau tidak suka kakak Wu. Tapi ini juga pernikahan. Kau harus menyimpan pikiran nakal itu. Turuan.
Hei! Kau di dalam atau tidak? Aku ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Apa yang kau katakan pada Lau Ju hari ini? Aku dengar semuanya. Hatiku sangat khawatir. Tapi aku ingin jelas denganmu. Dia hatimu. Apakah ada rumah yang baik? Aku bicara denganmu. Inci. Kau dengar? Nyonya. Nyonya tidak enak badan. Nyonya tidak enak badan. Belakangan ini, Tuan muda terlambat kembali ke istana untuk memberi salam. Hanya si kecil yang bertanya. Hasilnya, aku dengar 5 tuan muda dan 6 tuan muda ditahan. Buku ini. Departemen Pemerintahan menuduh 6 tuan muda tidak mematuhi dekret. Melepaskan tanpa izin ke Dan Chuan. Semakin sewenang-wenang pedangnya. Buku ini menuduh 6 tuan muda. Menentang. Mengkebaikan Ben Chuan. Departemen Rumah Tangga menuduh 6 tuan muda. Menyelat kiskiviko tuan tangkaba. Mengkebaikan Yurat Nari. Penuduhan 6 tuan muda di Jishi. Tidak mematuhi kebiasaan. Potong dulu baru main. Kesepian tidak diketahui. Kau sangat berani. Aku tidak berani. Penutupan jalan adalah urusan rakyat. Waktu mendesak. Jadi aku berani mundur. Yang keenam. Aku belum membaca semua permohonanmu. Kamu akan bilang itu karena kamu melakukannya sendiri. Kesepian pasti menyedihkan. Lau Wu, apakah menantu Deng Chuan ini benar-benar tidak tahu apa-apa? Kakak kelima benar-benar tidak tahu sama sekali. Dia memiliki sifat yang lemah. Keterampilannya lambat. Kamu juga tahu itu. Ayah, aku juga berpikir bahwa hal ini bukan keputusan kakak kelima. Para menteri luar negeri tahu bahwa Lau Liu yang bertanggung jawab atas hal ini. Berani-beraninya dia mengambil keputusan melebihi ayahnya? Tidak jika dia pikir dia tahu cara menangani hal-hal lebih baik daripada Tuan. Tuan Di Chang juga tidak perlu berlebihan. Tuan dan Chuan telah setuju untuk memeriksa pos pemeriksaan dengan ketat. Tidak akan membiarkan mata-mata Dai Chuan masuk ke negara. Lau Liu. Nah, apakah kamu pernah berpikir? Mengapa kamu melarang jalan resmi sebelum dimulainya festival kuda teh? Jalan kuda teh di kota Luohe. Jika transmisi ingin membahayakan mata-mata masuk ke dalamnya, lalu menyelinap ke Gunung Tongan melalui Dan Chuan yang melibatkan urat nadi. Bagaimana kamu bertahan? Kamu tidak bisa memikirkan ini. Apakah itu hanya untuk penggunaanmu sendiri? Ataukah sengaja melawan? Arus utama Dai Chuan seharusnya berurusan dengan Tuan Dai Chuan. Ini yang seharusnya dilakukan Departemen Urusan Jiu Chuan. Dan sekarang adik keenam lalai dalam tugas. Aku tidak punya pilihan selain mengikuti kekuatan dengan tergesa-gesa. Berunding dengan Dai Chuan sendiri. Kamu berunding dengan Dai Chuan. Kapan kamu akan berunding dengan Dai Chuan? Putra Menteri Yu Zhang adalah pemilik tambang Dai Chuan. Dia bekerja sama dengan pemilik tambang lainnya. Membujuk Tuan Dai Chuan untuk melepaskan urat nadi Tuan Shan. Sekarang hal-hal telah menjadi. Ini balasannya. Sepertinya Tuan Dai Chuan sudah memahaminya. Gunung Huan adalah wilayah Sichuanku. Mereka tidak seharusnya menginginkannya. Lau Liu, kamu adalah Tuan Muda Xinchen, bukan Tuan Muda San Chuan. Ayah mengirimmu ke Anshan kali ini. Untukmu menjaga urat nadi dan menjadi perantara dengan Dai Chuan. Dan apa yang kamu lakukan tidak berbeda dengan apa yang telah dilakukan. Tapi untungnya semua orang adalah keluarga. Manawarkin pedang. Bulan juga bisa diangkat tinggi. Diletakkan dengan lembut. Old Six. Kau tahu dosa.
Kejahatan Yu yang murah harus dicopot dari jabatan, diselidiki, dan ditangani secara terpisah. Mulai besok, kau tidak perlu pergi ke Departemen Urusan Jiuchuan untuk diasuransikan. Ayah tidak bisa ayah. Lau Liu memang bernegosiasi dengan Daichuan berkali-kali. Dan pemecatan kedua, apa yang akan orang pikirkan tentang 6 ancor kecil itu? Ayah meminta ayah untuk belajar. Sebenarnya, akulah yang secara pribadi menarik dan Chuan Lujin. Apa hubungannya denganmu? Menantu itu adalah menantu dari Tuan Tankawa. Berhasrat kembali untuk melindungi Akar Pertama. Baru kemudian dia membuat keputusan sendiri. 6 tidak tahu apa-apa. Ayah, yang tua 5. Kau bohong. Kau perlu mencari beberapa alasan yang tepat. Kau pergi dengan Anshan. Kau tinggalkan Jia. Tanpa instruksinya. Paisaka kau menikaskan. Mengapa aku tidak memberikan instruksi umum dan cuan? Aku berani melaskan. Apakah aku masih akan takut bahwa Lau Liu tidak setuju denganku? Tuanku, hal ini tidak ada hubungannya dengan kakak 5. Ayah, ini memang pekerjaan putramu sendiri. Tapi jika kau ingin menghukumku, hukum saja aku. Ayah, 6 tidak tahu apa-apa. Ayahku. Baiklah. Orang-orang, mereka sedang menyeret Tuan Muda ke-5 dan Tuan Muda ke-6. Staff 20. Kawawasi. Ya. Ayah, jika kau ingin menghukumku, hukum saja aku sendiri. Yang Tuan 6 tidak tahu apa-apa. Ayah. Ayah, Lau Liu benar-benar tidak tahu. Ayah. Ayah. Aduh, bagaimana dengan Mami? Aduh, Nona kecil. Tuan marah. Dia juga mengatakan akan menghapus 6 patung besar. Dan juga memukul 2 tuan muda beberapa kali. Dia brengsek di hari biasa. Pemilik kapal baru juga sedikit berharap padanya. Dia memukulnya begitu keras pertama kali ini. Tidak, aku harus menemukan adikku untuk menulis kepada adipati baru. Oh, Nona kecil, meskipun dia tidak tahu apa-apa. Tapi aku juga bisa melihat beberapa mata. Aku sedang mencoba memahami apa yang terjadi sekarang. Lebih baik membiarkan Tuan bernafas lega. Kita tidak terburu-buru saat ini. Tapi aku khawatir dia akan bersikap kekanak-kanakan. Dia menolak mengakui kesalahannya. Nona kecil, jangan khawatir. Menurutku, ini hal yang baik. Jelaskan, ini adalah pelampiasan Tuan. Jika kamu bahkan tidak bernafas, itu kekecewaan yang sebenarnya. Sudah larut. Kamu sebaiknya tidur lebih awal. Kamu lihat, matamu sudah hijau semua. Pulanglah. Ah? Aku tidak mengerti. Apa yang mereka lakukan adalah hal yang baik. Bagaimana digunakan? Bersalah. Orang-orang kecil mendengar bahwa mereka telah mengambil semua rumah Wu Shaozu. Tapi Tuan harus menyembuhkan dosa-dosa Tuan kecil kita. Begitu Tuan Wu terburu-buru, dia mengatakan bahwa dia telah melakukan semuanya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tuan, kamu pulang dulu dan tulis surat kepada Master Sanchuan. Katakan padanya untuk tidak meminta ampun. Dosa meminjam bulan adalah tabu. Lelucon lain di luar. Lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu. Lebih baik mengetahui seluruh cerita terlebih dahulu. Hal-hal belum selesai. Jika kamu berspekulasi, hanya akan menyusahkan diri sendiri. Jangan khawatir, Wonyang dan aku akan mencoba menyerang. Nyonya dan Nyonya Cheng membantu. Terima kasih banyak. Semuanya akan baik-baik saja. Enam Tuan Muda, Tuan. Aku tidak ingin mengurungmu. Sekarang biarkan kamu keluar.
Ini kamu akan mengambil yang lembut. Hal ini selesai. Hentikan. Keputusan apa yang harus dibuat? Liu Xiaoshu seharusnya tidak bisa menghindari hukuman. Ibu Liu Xiaoshu harus menjaga dirinya sendiri. Lihat utama. Apakah ini salah? Menteri dibebaskan melampaui aturan. Potong dulu baru main. Perintah akan ditangani sesuai hukum. Jika kota utama ingin membuang saya tidak punya keluhan. Tapi bisakah ayah memasukkan 5? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Hengkakwen bersalah. Tapi saya tidak tahu salah. Apakah kamu pikir kamu memiliki integritas seperti itu? HM juga ingin meninggalkan yang tua 5. Dia tahu itu dengan sangat baik karena dia tidak mengetahuinya. Apakah ini saatnya untuk kamu berbicara tentang persaudaraan? Ya, aku tidak bisa menjadi tuan bersamanya. Semua keputusan adalah kesalahanku. Akulah yang melepaskan. Aku juga harus dihukum. Mengapa kamu ingin kakak 5 menanggung kesalahan? Apakah karena aku lebih berharga darinya? Damn. Kamu bilang kamu berpikir begitu. Pelanggan ayahmu benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Kamu tahu setengah hari pendek ini. Pemakzulan lipatan seperti salju masuk ke istana. Yang tua 5 telah mengakui sendiri bahwa dia melakukannya sendiri. Dia masih menantu yang sederhana. Bilang itu tidak ada hubungannya. Siapa yang bisa percaya ini sepenuhnya dinasti sipil dan militer? Seseorang yang tidak patuh. Itu aku. Bukan dia. Kamu di memaksa bibi? Empat, kamu kalah lagi. Kakak kedua takut mengambil gajiku bulan depan. Lalu beri kamu kesempatan sekarang. Biarkan kamu memenangkan kembali semua gaji lamamu. Kakak kedua ingin bertaruh sesuatu kali ini. Ayo bertaruh 6. Lihat apakah dia bisa bertahan. Hitang mundur. Oh, Tuan Enam. Sifatmu benar-benar. Kota utama. Bisakah kamu memberikannya kepada KKU? Lebih ringan. Aku. Oh, apa yang dipikirkan Tuan? Bukankah orang kecil tidak berani berspekulasi? Tuan baru saja membiarkan orang kecil membawa Tuan kecil ke kuil untuk berpikir. Pengawas masalah. Tolong sampaikan pesan ini kepada Yao Sheng. Jade Chopper. Tapi anggap ini sebagai peringatan. Jangan berpikir begitu. Terlihat seperti dewa.
Akhir dari lagunya. Aha, Tuan. 6 tuan muda seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Sang tuan ingin memukul sang tuan bersamanya. Ini juga untuk saudara-saudara. Jia. Aku hanya khawatir Tuan Wu sedikit bingung. Dia sudah tahu sejak pagi bahwa dia menahannya pada anak keduanya. Sukarela untuk pisau tunggal. Tapi sekarang katakan lagi. Mari gunakan anak-anak kita sebagai alat. Lambat laun anak akan menyerah pada klien. Liu Xiaoshu, dia baik-baik saja. Aduh, dia demam otak sekarang. Untuk sedikit persahabatan, aku tidak bisa mengurusnya. Ya. Tuan, apa yang akan Tuan Wu lakukan dengannya? Reese ini telah mengirim banyak lipatan pemakzulan. Bagaimanapun, harus ada penjelasan. Kejahatan Genua. Yang tua 60 juta tidak mampu. Bisakah yang kelima? Adik Kelma. Adik Kelma. Kenapa kakak ipar ada di sini? Adik Kelma. Aku dan suamiku meminta-minta makanan di bawah sayap tuan tertua. Sang tuan meminta kami menyampaikan pesan. Kami tidak bisa melewatinya. Tapi suamiku dia seorang pria. Pintu tidak nyaman. Aku hanya bisa membiarkan selirku datang dan berbicara dengan adik kelimaku. Kakak ipar ada sesuatu untuk dikatakan. Oh, Kaisar Wu sekarat. Bagaimana bisa seks sekarat? Bukankah kau bilang itu hanya penjara sementara? Oh, kakak kelima melakukan kejahatan berat kali ini. Ini entah bagaimana. Ini jelas tentang kakak keenam. Tapi kakak keenam baik-baik saja sekarang. 5 kaisar berakhir seperti ini. Kakak ipar kelima kepala. Dia mencintai kakak kelimanya. Kalau tidak, kita tidak akan punya pasangan untuk menyampaikan pesan. Dia berpikir, lagi pula, kamu adalah putri dan cuan. Kamu melakukan sesuatu. Mungkin Kaisar Wu masih bisa memiliki naga hidup. Melahirkan mesin berikutnya. Sebelumnya, kunjungan kereta bawah tanahmu ke istana semuanya dikembalikan. Bisa dilihat bahwa sang raja belum memutuskan bagaimana menanganinya. Sekarang aku membiarkanmu masuk. Mulai memiliki kesimpulan. Di siang hari, anak keenam sudah dibesarkan. Sekarang ini sedang berada di bawah tekanan di ruang samping. Hanya saja si tua 5 ini belum membuat keributan di penjara. Ada kabar dari Tuan dan Cuan? Sheng Guan sudah bertanya kepada Tuan dan Cuan. Pendekatan mereka seharusnya tidak ada masalah. Ini juga untuk menjaga perdamaian antara dua sungai. Ying Zheng, mereka sudah bernegosiasi dengan Dai Chuan. Hanya saja dua tuan muda memukul mereka keluar selangkah demi selangkah pada saat yang sama. Dan sang nona kecil bahkan tidak mengetahuinya. Tidak sempat memberitahu. Kita sudah sampai di titik ini. Jebakannya tidak cerdik, tapi efektif. Tuduhan tidak patuh pada penjara. Seseorang harus menanggung. Di atas kepala siapa tuduhan ini? Ini semua adalah dosa seumur hidup penjara. Sang raja tidak boleh mengorbankan 2 anak sekaligus. Dia mungkin sudah menimbangnya. Kakak, aku akan menemuimu. Tuan, sekarang kamu tidak perlu pergi. Aku akan pergi sendiri. Dia bukan satu-satunya yang akan memutuskan di dunia ini. Oh, tidak. Nyonya Wu Xiaozhu ingin menerobos pengawasan.
Ini istriku, Nyonya. Menger, aku di sini untuk menyelamatkan seseorang. Tidak ingin menyakiti orang. Nyonya Aa. Nyonya Huang, Tuan, jangan memukulnya. Bagaimana kamu datang? Kenapa kamu tidak datang dan meletakkan pisau itu? Siapa yang memberi izinmu menggunakan pisau putih terhadap Putri dan Chuan? Public penyebab utama sekunder. Aku membawanya pergi. Sang Raja berkata dengan hati-hati. Kamu tenang. Tuhan tidak akan pernah melakukan ini. Perhatian adalah kekacauan adalah nasib buruk. Pikirkan baik-baik apakah kamu telah terkena pisau orang lain. Kakak kelima kali ini melakukan kejahatan berat. Ini jelas tentang kakak keenam. Tapi kakak keenam sekarang baik-baik saja. Kakak kelima berakhir seperti ini. Sang putri hanya khawatir sang tuan kecil tidak ada pekerjaan. Tidak ada yang boleh membocorkan apapun tentang hari ini. Mencerti? Besok, Nyonya Chun akan menemui sang tuan dan menjelaskan semuanya. Jangan khawatir. Tuan, minumlah teh. Sudah berapa lama dia menunggu di luar? Sudah 2 jam sejak pertemuan. Pilih dia untuk masuk. Ya. Nyonya pure, silakan. Anak angkat Selir, tidak mungkin. Berharap untuk menerima ini. Mohon Tuan, turunkan dosa. Masalah si lima tua tidak ada hubungannya denganmu. Bukan negara pencurian. Selir gagal mengajari anaknya dengan baik, bahwa dia lebih dekat ke Tuan. Biarkan Tuan lebih mengenal sifatnya. Wah, apakah kamu mencoba mengatakan, aku belum mengenalnya? Justru sebaliknya, tapi terlalu mengenalnya. Bagaimana otaknya bisa terlibat dalam ini? Sudah dibiarkan bertahun-tahun sia-sia. Dalam kasus ini, dia hanya akan mempertanyakan Gu secara emosional dan menentangnya. Dulu, aku tidak tahu ada anak yang tidak patuh seperti ini di antara anak-anak Gu. Dia sama sekali tidak menghormati ayahnya sendiri. Letakkan dirimu di mata Tuan. Karena dia tidak akan pernah berani melawan Tuan. Dia hanya menghadapi ayahnya sebagai seorang anak. Lau Liu di Departemen Urusan Jujuan. 5 ingin membantunya. Hanya seorang saudara. Mereka tidak memiliki pikiran yang rumit itu. Terlepas dari niat awal. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus bertanggung jawab. Dia mengaku bersalah. Jika dia tidak tenang, hukum akan menghukumnya. Bagaimana bisa seluruh pejabat sipil dan militer di dinasti ini dibebaskan? Yin lainnya tidak memiliki kemampuan untuk bekerja di Shinagawa. Mohon turunkan dia menjadi rakyat biasa. Biarkan dia pergi. Tapi biarkan Tuan melihat kasih sayang ayah dan anak. Jangan memenjarakannya setengah hidupmu. Kamu akan menyukai ini. Melepaskan anaknya sendiri. Yinki tidak punya kemampuan. Hanya kebaikan. Ini tidak cocok untuk pengadilan. Sekarang membuat kesalahan besar. Biarkan saja dia pergi. Selir tidak punya keinginan lagi. Hanya berharap dia aman.
Nyonya kecil. Bagaimana kabar Nyonya kecil? Kamu bisa masuk dan melihat Tuan Muda kelima. Hanya saja aku takut tidak bisa menjaga identitas Tuan Wu. Nyonya Chun ingin kamu masuk dan membujuk Tuan Wu. Apa? Bagaimana kamu bisa datang? Nyonya Chun pergi memohon. Tuan kota baru memintaku untuk menemuimu. Baik, tapi hanya waktu sebatang lilin. Ayah dan ibuku mengusir 6 orang. Takut menyerah padaku. Tuan Shinagawa masih mengenalmu di hatinya. Tapi sekarang para menteri membicarakannya. Kamu harus memiliki kesimpulan akhir. Tapi dia sudah berjanji pada Nyonya Pure. Tidak ada hukuman berat. Asalkan kamu menjauh dari pengadilan. Buat tulisan. Aha, baiklah. Bagaimanapun, ayahku selalu meremehkanku sebagai anak yang tidak berguna. Hanya itu yang kudapat. Itu juga bukan hal yang besar. Kamu lebih baik seperti ini. Hei! Semua orang menyarankanku untuk membiarkanmu ingin mengemudi sedikit. Aku bilang dia berpikiran terbuka. Bagaimana aku bisa menderita karena hal kecil seperti ini? Tapi kamu terlihat seperti menggantung dirimu sendiri. Buat wajahku di mana untuk meletakkan. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu kehilangan muka. Aku yang paling berpikiran terbuka. Sejak kamu mengenalku. Aku sama sepertimu. Apakah sakit dipukul? Tidak sakit, aku sama sekali tidak sakit. Sekarang aku pulang dan bisa memberimu senjata besar. Hei, kapan kamu masih bercanda denganku? Benar-benar tidak apa-apa. Bukankah kamu hanya makan beberapa kali di penjara? Aku akan memberitahumu sesuatu. Berapa banyak tuan muda yang pernah masuk penjara di Sinchuan selama ribuan tahun? Pikirkan betapa spesialnya aku. Aha. Baiklah, perhentilah menggerakkan keningmu. Helik ya helik. Oke, benar. Aku hampir lupa apa yang kubawa untukmu. Manes. Terima kasih. Manes? Ayolah. Aku tidak akan makan, ini yang kubawa untukmu. Bisa manis. Naonya. Aku harus pergi. Kamu jaga diri baik-baik. Aku menunggumu di rumah. Jangan khawatir. Silakan pergi. Ayo pergi. Tuan kecil sudah kembali. Ying Zheng. Bagaimana lukamu? Nyonya Chen punya pesan. Bilang bahwa tuanmu akan segera dibebaskan. Tapi kamu jangan khawatir. Panduan awal.
harusnya segera turun. Baiklah, hanya berdiri dan membantah. Lihat ekspresi wajahmu. Hati sangat tidak puas. Anak itu tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus membantu? Kamu juga membaca buku. Juga belajar kebenaran. Kamu benar untuk memiliki keluarga. Ayah sudah menyerah pada anaknya. Hari ini rakyat jelata. Aku adalah menteri yang hidup. Kamu bisa tidak masuk akal. Tidak bisakah ayah dan anak membangun? Mana yang benar dan mana yang salah? Ayah sangat tahu. Semuanya tentang memilih anak yang ditinggalkan. Itu saja. Hanya konyol. Ayah. Dari kecil sampai besar, semua orang menganggap aku bodoh. Sebenarnya, aku cukup mengerti. Beberapa kata dari orang lain menghasut ayah untuk menyembah Lao Liu. Tapi dia berguna. Sekarang aku harus memilih anak yang tidak berguna sebagai pion. Bagaimana bisa ada ayah seperti ini? Orang luar hanya bisa membicarakan pro dan kontra. Tapi keluarga. Bagaimana bisa keluarga tidak peduli benar atau salah? Kamu mati. Gu Jiu DKK. Tanpa kamu anak. Terima kasih ayah atas rahmat dosa. Terima kasih ayahmu karena tidak membunuh. Terima kasih ayahmu telah membesarkan.